Pemirsa Intens Investigasi. Kebersamaan yang direndah Verrel Bramasta bersama Fuji di gedung DPR RI belum lama ini masih menjadi perbincangan hangat di jagat sosial media. Seolah menjawab perjodohan dari netizen. Yang terbaru, Verrel Bramasta melalui postingan terbaru yang diambil dari potongan video saat kebersamaannya dengan Fuji ketika berada di gedung DPR RI. Verrel pun memposting ulang video tersebut dan dibalut dengan background lagu Anugerah Terindah karya Unmesh. Sontak saja, netizen pun bereaksi, bahkan menyebut postingan tersebut seakan Verrel mengajak Fuji untuk menikah. Bak Gayung bersambut, Fuji pun juga membuat postingan yang menyebut dirinya sedang jatuh cinta kepada seseorang. Lantas benarkah dua selebriti muda yang kini tengah menjadi sorotan ini memang tengah saling mengagumi satu sama lain? Seperti apa pula Roy Kiyoshi meneropong kedekatan Verrel dengan Fuji di tengah gempuran perjodohan dari netizen. Lalu, seperti apa pula Vena Melinda ketika menanggapi kebersamaan putranya dengan Fuji yang dijodoh-jodohkan oleh netizen? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebersamaan yang direndah oleh dua selebriti muda Verrel Bramasta dengan Fujianti Utami baru-baru ini masih menuai kehebohan dan juga menjadi perbincangan netizen. Langkah Verrel yang memilih Fuji untuk dihadirkan di tempat ia menyuarakan aspirasi masyarakat ini pun masih mengundang tanda tanya publik. Benarkah di balik aksi Verrel tersebut, ia pun memiliki agenda terselubung dengan motif asmara? Pertanyaan yang masih menyelinap di balik benak publik itulah yang membuahkan kehebohan tersebut. Ya, netizen pun membuat kesimpulan sendiri dengan menjodohkan keduanya. Di tengah ramainya netizen menjodohkan keduanya, entah mengapa tiba-tiba saja konten kebersamaan tersebut pun diposting ulang oleh Verrel Bramasta di akun sosial media pribadinya. Namun, selain video kebersamaan keduanya, yang menarik perhatian netizen adalah tingkah Fuji di sisi Verrel yang tampak cantik dan juga ayu. Juga pembawaan diri Verrel dalam balutan jasnya yang begitu resmi lengkap dengan pin lambang Garuda emas di dadanya. Dan yang tidak kalah menarik perhatian adalah Verrel pun menambahkannya dengan lagu yang berjudul Anugerah Terindah milik Unmesh. Dari judul lagu tersebut, netizen pun ramai menyebut seperti ajakan kepada Fuji untuk menikah. Benarkah demikian? Ingin apa ya, masih sama sih, masih mencari jodoh juga yang belum dapat, terus juga mau coba karir yang baru sih, karir path yang baru. Jadi doain cepat dapat jodoh tahun ini ya. Jadi next udah ada istri yang nemenin, bukan KVV terus. Ya duluan ya rapatnya. Tak hanya Verrel Bramasta, Fuji dalam postingan terbarunya di akun sosial media pribadinya pun juga menyebutkan bahwa kini ia sedang jatuh cinta. Hal itu pun tentu saja diungkapkan Fuji dengan senyum yang lebar dan juga wajah yang berseri-seri. Fuji pun tampak mengatakan dengan sangat meyakinkan bahwa dirinya pun benar-benar sedang jatuh cinta. Namun, setelah ditelusuri, ternyata postingan Fuji tersebut ditujukan kepada produk makeup kesayangannya selama ini. Guys, kayaknya aku lagi jatuh cinta deh sama Surya. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi.
Melihat kebersamaan Ferrell dan Fuji di gedung DPR RI yang mengundang kehebohan di jagat maya, Roy Kiyoshi sebagai anak indigo melihat bahwa hubungan Fuji dan Verrell Bramasta bisa dibilang cukup rumit. Menurut Roy Kiyoshi, ada sejumlah rintangan di antara mereka di sepanjang tahun 2025 ini. Menurutnya, salah satu dari mereka belum mengarah kepada hubungan yang serius. Bahkan, Roy Kiyoshi melihat hal itu dari body language mereka saat bersama. Namun, Roy Kiyoshi pun tetap berdoa aksi perjodohan yang dilakukan netizen untuk mereka akan berujung pada hubungan asmara yang serius. Dalam penerawangan saya masih ada rintangan, masih ada halangan yang bisa menjadi ini adalah sebuah keretakan. Tapi mudah-mudahan doa saya adalah mereka langgeng, mereka bisa ke tingkat yang lebih serius. Tapi kalau lihat dari body language-nya apa segala macam itu masih kayak harus dipertimbangkan lagi. Untuk pertimbangannya saya kurang paham ya, tapi siapa sih yang nggak ngiri punya jabatan kayak Verrell dan satunya lagi public figure yang udah ternama juga ya kan. Menurut saya dua-duanya udah oke, udah perfect, cuma kita nggak bisa menebak garis jodoh juga, bisa jadi tiba-tiba nggak jadi kan. Mereka berdua adalah sosok yang menurut saya bukan public figure yang ecek-ecek lah. Tentunya kalau mau milih pasangan pun ya harus yang benar-benar bukan bercandaan. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menjadi serius lah, doa saya. Di sisi lain, Roy Kiyoshi pun mengungkapkan, jika hubungan keduanya nanti terjadi, maka akan sangat mudah diterima oleh keluarga masing-masing. Hal itu pun terjadi lantaran menurut Roy Kiyoshi, sosok Fuji dan Verrell sama-sama public figure yang levelnya pun sangat diakui di kalangan masyarakat. Roy Kiyoshi juga melihat bahwa hubungan Verrell dan Fuji bisa berlanjut ke tahap yang lebih serius lagi. Walaupun keduanya akan menemukan banyak rintangan dan juga pertimbangan yang akan mereka hadapi dalam hubungan mereka nantinya. Tetapi, Roy Kiyoshi pun tetap berdoa agar keduanya bisa berjodoh. Pastinya sih iya, saling menyetujui sih. Dua-duanya cakep lah, gila. Mereka berdua luar biasa keren. Moga-moga bisa. Nah, tapi banyak pertimbangan yang harus dijalani. Semoga ini bukan menjadi rintangan ya. Dalam hati saya berdoa semoga mereka berjodoh. Nah, pastinya sih Verrell mah ya oke banget, menurut saya perfeksionis sih. Oke. Moga-moga jadi deh ya. Masih banyak rintangan, banyak pertimbangan. Sementara itu, seperti apa respon Vena Melinda, ibunda Verrell Bramasta, ketika Verrell dijodohkan netizen dengan Fuji? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa, baru-baru ini kebersamaan Verrell Bramasta dengan Fuji saat mereka berada di gedung DPR RI ramai menuai komentar netizen, di mana mereka pun menjodoh-jodohkan keduanya. Vena Melinda, ibunda Verrell, memberikan tanggapan terkait kebersamaan mereka pada saat itu. Saat ditemui awak media di gedung DPR RI beberapa waktu lalu, Vena Melinda mengakui kesuksesan karir putranya baik di bidang entertainment maupun politik dengan lolos menjadi anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Namun, dalam hal jodoh Verrell, Vena Melinda meminta doa kepada publik agar Verrell menemukan jodoh yang terbaik yang bisa mendukung karir dan juga hidupnya ke depan. Lantas benarkah Vena Melinda pun juga mendukung jika Verrell Bramasta jatuh cinta dengan Fuji? Aduh. Ya itulah pokoknya terbaik buat Mas Verrell gitu. Tapi kan bagus ya, kontennya kan membuat generasi muda tahu apa sih parlemen,
DPR RI seperti apa tupoksinya gitu. Alhamdulillah, pokoknya doain Feral supaya 5 tahun ke depan bisa jadi anggota DPR RI yang amanah fatona, dan sekarang kan aktif banget juga di BKSAP, jadi mewakili representasi Indonesia untuk di event internasional ya. Jadi bangga banget lah, ini tadi ketemu supaya ini terus komunikasi, sharing sama Mas Feral juga. Amin, doain ya jodohnya yang terbaik. Di sisi lain, Verrell Bramasta juga mengungkapkan alasan kebersamaannya dengan Fuji dalam membuat konten bersama di gedung DPR RI belum lama ini. Menurut pengakuan Verrell, ia pun ingin memperkenalkan dunia politik dari yang paling sederhana kepada generasi muda. Lalu, mengapa Fuji yang diajaknya untuk berkolaborasi? Benarkah di mata Verrell, sosok Fuji memiliki kelebihan yang begitu spesial yang tidak dimiliki oleh perempuan lain? Dan benarkah Verrell pun punya agenda terselubung di balik alasan kolaborasinya dengan Fuji? Sebetulnya saya cuma punya niatan untuk memperkenalkan dunia politik, terutama parlemen Indonesia terhadap anak-anak muda. Dan sekarang kan era digitalisasi, saya rasa cara paling mudah dan efektif untuk reach larger audience adalah melalui sosial media. Dan siapa sih kalau bukan Ratu FYP dan Ratu TikTok Indonesia yang menjadi platform terbesar dan paling banyak digunakan oleh Gen Z, kan salah satunya Mbak Fuji. Ya, saya ajak Mbak Fuji keliling DPR, kebetulan kemarin juga masih masa rises sebetulnya, jadi gedungnya masih kosong. Ya, di waktu libur saya mengajak Mbak Fuji untuk konten bareng dan alhamdulillah sempat trending 1 di YouTube. Dari respon Vena Melinda terkait ramainya komentar netizen yang menjodoh-jodohkan Verrell Bramasta dengan Fuji. Lantas, benarkah Fuji pun akhirnya mengakui jika ia ingin memiliki kekasih lagi? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Fuji memang sempat heboh dikabarkan dekat dengan Verrell Bramasta pasca kebersamaan mereka di gedung DPR RI belum lama ini. Namun sebelumnya, ketika ditemui oleh tim Intens Investigasi, Fuji pun sempat mengakui masih menikmati statusnya sebagai jomblo. Namun, di tengah statusnya sebagai seorang jomblo, Fuji pun juga tidak menampik jika ia ingin memiliki kekasih. Perasaan ini pun seringkali muncul ketika ia melihat teman-temannya yang sedang bersama pasangannya. Fuji pun tetap optimis suatu saat nanti ia akan memiliki pasangan. Selain itu, ia pun mengaku tidak ingin terburu-buru untuk membuka hatinya kembali pasca putus dengan Thorik Halilintar. Namun, jika ada pria yang mendekatinya untuk sekedar berteman saja, Fuji pun menyebut akan sangat terbuka untuk itu. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Apa sih yang dinikmatin dari jomblo akhirnya? Hah? Yang dinikmatin dari jomblo sendiri akhirnya? Seru banget. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini, apa karena FOMO aja. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Iya, aku lagi enjoy main sama Buna, Erika, teman sekolah aku. Banyak sih sebenarnya. Lagi menikmati hasil aja sih. Karena waktu itu dikorupsi, jadi kayak gak menikmati hasil. Sekarang udah kayak tenang, ada hasilnya, jadi menikmati gitu. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah gak muda deh untuk nikah muda. Ya gak sih? Gak tau deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25.
24, 25 lah. Resolusi aku di tahun 2025. Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.